Banyak kan? 10 pasal. Memang sudah dendam kali Jokowi dulu ini sama saya ya. Akibat saya bongkar kau gak punya transkrip nilai kau. Jangan ngemis-ngemis amnesti kayak Sylvester. Ya kan? Sok jagoan, di penjara takut. Ngemis-ngemis amnesti. Nah, bayangkanlah bro. Inilah pasal-pasal yang dikenakan sama kami. 10 pasal totalnya. 10 pasal. Hebat kali ya Yakub Hasibuan ini mencari pasal-pasal itu ya. Kalau tidak terbukti kami, ya saya meminta kepada tim hukum kami bukan hanya menuntut Joko Widodo, tetapi termasuk pengacaranya itu. Ya, tunggu saja. Ya, kalian kira ini masih dinasti Joko Widodo? Oh tidak. Ya, Pak Prabowo Subianto coba pecat itu Wamenko Otto Hasibuan itu. Untuk apa dia di situ? Gak ada gunanya itu. Ya, apa gunanya itu? Vina Cirebon gak ada diperjuangkan itu. Pura-puranya itu datang itu. Ya, sampai 5 jam saya jari itu malam-malam hujan-hujan. Biar kelihatan hebat dia di TV. Nah, gak ada itu. Bukan pengacara wong cilik dia itu. Kalau wong licik iya. Oke, pertama pasal 31, 310 KUHP. Ya, pencemaran nama baik atau penghinaan. Ancaman 9 bulan penjara atau denda 400.000. Ya, 400.000 dolar atau 400.000 rupiah ini? Oh, 400.000 rupiah. Dan atau tadi pasal 310 KUHP dan atau pasal 311 KUHP tindak pidana fitnah. Ya, tindak pidana fitnah. Ancaman 4 tahun penjara. Inilah hebatnya Joko Widodo ini. Kalau kita dengan analisa ilmiah dituduh fitnah, kalau dia tukang fitnah juga. Mengatakan ada orang besar di sini. Di polemik ijazah palsunya. Ya, nanti sudah diberikan somasi itu. Kalau tidak nanti kita laporkan dia. Ya, pasal 311 juga fitnah Joko Widodo itu. Ya, mengatakan ada orang besar. Tunggu saja Joko Widodo. Kita akan laporkan kalau Anda tidak meminta maaf. Itulah kami baik kali kan. Kalau fitnah kami masih bisa kami kasih kesempatan kau minta maaf. Nah, pasal 311 KUHP inilah nanti akan kami laporkan kau. Ancaman 4 tahun penjara kau. Ya. Mudah-mudahan Pak Prabowo Subianto tidak memberikan amnesti pada Anda. Jangan ngemis-ngemis amnesti kayak Sylvester. Ya kan? Sok jagoan, di penjara takut. Ngemis-ngemis amnesti. Banyak kali cakapmu Sylvester. Katanya mau face to face sama saya. Ya. Di mananya kau sekarang? Yang ngumpet ya kau, ngumpet. Nah, yang ketiga, pasal 160 KUHP. Penghasutan terhadap penguasa umum. Joko Widodo bukan hanya penguasa umum, tapi penguasa Jakarta Raya. Ancaman 6 tahun atau denda 4,5 juta rupiah. Nggak tahu 4,5 juta dolar mungkin. Biar jadi bokek kami. Dari manalah uang 4,5 juta dolar ini? Terus pasal 35 junto, pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dan atau ITE. Larangan melakukan intersepsi. Intersepsi ini hacking ini. Informasi elektronik. Elektronik transmisi untuk orang lain yang tidak bersifat publik. Ya, padahal ijazah Joko Widodo bersifat publik. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008. Memang hebat kali pengacara Jokowi ya, yang aku kasih buat. Pasal 51 ayat 1 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Undang-Undang ITE mengatur tentang larangan intersepsi atau penyadapan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tanpa hak dan melawan hukum. Masa kami melakukan penyadapan terhadap dokumen elektronik ijazah Jokowi? Kacau ini. Lebih spesifik, pasal ini melarang setiap orang untuk melakukan intersepsi atau informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dalam suatu komputer dan atau sistem elektronik tertentu milik orang lain, milik Joko Widodo. Masa kami melakukan penyadapan? Si Otto udah mau pengacara nona ini. Otto. Berapa si Otto Hasibuan. Otto artinya bahasa Batak itu bodoh. Ya. Pasal 32 ayat 1 junto, pasal 48 ayat 1 nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Pasal 27A junto, pasal 45 ayat 4. Banyak kan? 10 pasal. Maling uang rakyat aja pun nggak dikenakan 10 pasal.
Memang sudah dendam kali Jokowi dulu ini sama saya ya. Akibat saya bongkar kau nggak punya transkrip nilai kau. Transkrip nilaimu yang ditampilkan di TV hidung kosong melompong. Nggak ada tanda tangan dekan, nggak ada tanda tangan siapapun. Transkrip nilai apa lah itu Jokowi dulu? Transkrip nilai bodong, skripsinya bodong, tanpa lembar pengesahan penguji, bodong juga. KKN bodong, ijazah ya pasti bodong. Aduh. Inilah yang paling pasal yang kita Oh, inilah pasal 32 yang paling menyeramkan 12 tahun. Koruptor aja pun nggak ada ancaman 12 tahun ya. Itu yang ratusan triliun itu berapa tahun dia dapat itu? Kita satu rupiah pun kita nggak ada merugikan negara. Ancaman 12 tahun. Ini biar kalian tahu nih, pasal 32. Yang Anda maksud kemungkinan adalah pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik yang mengatur tentang perbuatan mengubah, menambah, mengurangi, mentransmisikan, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik atau dokumen elektronik. Pasal ini tidak secara spesifik menyebutkan ancaman hukuman 12 tahun, melainkan ancaman hukuman paling lama 8 tahun penjara dan atau denda paling banyak 2 miliar. Hah? Aku nggak ada merugikan negara, mau didenda lagi 2 miliar. Jual ubi pun aku 10 tahun belum tentu dapat 2 miliar. Hasil pancingan saya pun Danau Toba cuma 15.000-nya kalau dapat sehari. Kalau dijual ikan satu Danau Toba itu belum tentu dapat 2 miliar. Kacau. 12 tahun. Memang hebat kali lah pengacaranya Jokowi ini ya untuk mencari pasal-pasal itu. Memang si Otto itu ya, si Otto Hasibuan. Bukan Otto Hasibuan ya, Otto Hasibuan. Otto artinya bodoh. Ya. Dalam bahasa Batak, Otto artinya bodoh, goblok. Otto Hasibuan. 2 kali lah kau bantu ya Otto Hasibuan. Ya karirmu dari Jessica Wongso dan Vina Cirebon. Kau carilah pasal sampai 12 tahun. Begitulah kau si Otto Hasibuan. Ya. Tunggu saja lah nanti kau ya. Akan dapat nanti buah-buah negatif kepada keluargamu Otto Hasibuan. Bersukacita lah kau Otto sekarang ya, Otto Hasibuan. Bersukacita lah kau Otto Hasibuan ya. Semoga kau secepatnya kau didepak Pak Prabowo Subianto ya. Otto Hasibuan. Sudah gue ajari kau waktu Vina Cirebon itu datang kau nggak tahu apa-apa kau malam kau ya. Sampai tengah malam kau gue ajari kau biar bisa kau kelihatan hebat kau di TV ya. Kasus Vina Cirebon ya, semua waktu di sidang itu kau kuasai, padahal itu semua karena gue ajarinya kau Otto Hasibuan. Wah masih Otto, gak pernah kau berterima kasih kau Otto Hasibuan. Waktu PK Jessica Wongso, bahan PK-nya itu 100% dari saya itu Otto Hasibuan. Zoom 5 jam, Zoom 5 jam, 6 jam. Gak ada kau bayar aku Otto Hasibuan. Harus Jessica yang bayar semua hotel dan tiket saya. Jessica, keluarga Jessica yang bayar 10 juta. Itulah waktu sidang PK ya, keluarga Jessica yang membiayai saya sebagai ahli ya, transport dari Belige ke Jakarta, Belige berikut dengan hotel dan makan ya, 10 juta. Mana pro bononya? Itulah si Otto Hasibuan itu. Sok-sokan itu pro bono itu si Otto Hasibuan. Otto, si Otto Hasibuan ini jago kali pencitraan kalau di depan rakyat, mirip-mirip si Mulyono dari gorong-gorong gitu. Otto Hasibuan. Kalian lihat nggak ya? Kalian lihat Moza nanti ternaknya ketularan gatal-gatal Pak Rismon. Iya si Otto Hasibuan itu jangan-jangan udah kura-kura pun sekarang itu. Si Otto Hasibuan. Sok-sokan itu mencitrakan diri apa itu apa? Cuma pengen jadi pejabat dia itu. Ya, si Otto Hasibuan itu. Iya. Mana lah perjuangannya dia itu? Ya, Jessica Wongso, Vina Cirebon. Jessica Wongso nangis-nangis dia apa? 4 tahun di penjara menagih untuk PK. Ya, peninjauan kembali. Ditolak terus sama si Otto Hasibuan itu. 4 tahun di penjara Jessica nangis-nangis. Mana? Oh ya. Rokoknya apa dulu? Atan, guys.
Ya, begitulah. Oleh karena itu pengacara pejuang beda dengan pengacara Otto Hasibuan, ya. Coba kalian lihat itu transkrip nilai yang dipertontonkan oleh Dirti Bidum tanggal 22 Mei 2025, ya. Coba kalian lihat dulu di CNN dan lainnya itu tanggal 22 Mei 2025. Tidak malulah Dirti Bidum Bareskrim ini menampilkan transkrip nilai abal-abal dari Joko Widodo. Nggak malu, nggak ada tanda tangannya, dekannya, pembantu dekannya nggak ada, kosong melompong. Tidak ada tanda tangan dan stempelnya. Coba nama siapa yang menandatangani pun nggak ada, kosong melompong. Coba bayangkan itu, dianggap itu transkrip nilai Joko Widodo. Kalian, itulah apa itu ya, Bareskrim itu mempermalukan dirinya. Sudah terlalu banyak dosa-dosa Bareskrim ini pada rakyat. Kasus Vina Cirebon, kasus KM50, kasus Jessica Wongso, dan banyak kasus lain pasti itu. Nanti kita buka lagi bongkar kasus Arya Daru ya. Arya Daru diplomat itu. Saya sudah analisa sedikit-sedikit. Nanti kalau lengkap saya cicil itu. Ya, biarkan kita tunggu dulu nanti hasilnya Bareskrim itu. Ya, kita bongkar lagi itu. Jadi jangan kalian percaya sama pengacara seperti Otto Hasibuan itu. Si Otto, ya, Otto artinya bodoh, goblok dalam bahasa Batak. Otto Hasibuan. Pikirannya udah hebat dia. Nah, di transkrip nilai borong ini yang dianggap punya Joko Widodo, yang ditampilkan oleh Dirti Bidum itu, kalian lihatlah tulisan nilai pakai tulisan tangan, ya. Ya, tulisan tangan kayak toilet paper, tulisan tangan nilainya A, B, C, D. Masa kayak gitu kelas UGM? Coba lah kalian bayangkan. Ya, udah nggak ada tanda tangannya, siapa yang menandatangani, nggak ada stempelnya, ya, tulisannya pakai tulisan tangan. Aduh, parah kali ya. Kayak mananya ini? Aduh, kayak gini dibela oleh si Otto Hasibuan itu. Otto, ya. Nah, Otto apa lagi ya? Inilah, nggak ada tanda tangan dekan. Yogyakarta kosong, ya, masih dipilih sama si Otto Hasibuan. Ada nggak transkrip nilai di dunia ini nggak ada tanda tangannya, tanda tangan dari otoritas dekan, pembantu dekan, ada nggak? Hanya punya Joko Widodo itu sedunia itu. Hanya punya Joko Widodo, kan luar biasa kan di Indonesia ini. Dan itu dianggap lulus. Aduh, tahe. Mungkin dikiranya Joko Widodo saya akan menggunakan termul, buzzer, segala macam bisa menang dia di kasus ini. Salah kau Joko Widodo, bukan lagi presiden kau. Tenanglah, anakmu itu ntar lagi pun outnya itu, out. Ya, caramu tidak baik untuk menempatkan anakmu jadi wapres, cara yang tidak baik. Ya, dengan mengotak-atik konstitusi di Mahkamah Konstitusi lewat iparmu itu, Paman Usman, akan berbalik ke dirimu. Ya, dari gorong-gorong kau diangkat oleh PDIP, dari gorong-gorong, dari nobody kau diangkat oleh PDIP, kau hianati lagi PDIP dan Bu Megawati itu ya. Padahal siapalah kau tanpa mereka? Nggak ada juga prestasimu di Solo sana. PDIP saja bisa kau hianati, apalagi lah Dian Sandi Utama, apalagi lah Sylvester Matutina sama Damanik itu. Ya, nggak berpikir para termul itu sifatnya Joko Widodo. Ya. Partai yang membesarkannya dia dari gorong-gorong nobody menjadi presiden 2 kali, ya, itu aja bisa dengan gampang dikhianati kok. Itulah sifat manusia itu, ya. Ya, menurut para tirmul maupun pengacaranya Joko Widodo itu, mungkin dia kira transkrip nilai itu, ya, yang bohongnya semua kuliah mereka itu. Masa transkrip nilai nggak ada stempel, nggak ada tanda tangan, siapa yang menandatangani? Ampun. Luar biasa ya penipuan di Indonesia ini, luar biasa. Ya, kemarin dijelaskan Bu Tifa lah ini ke Kompolnas ya, ke dalam Kompolnas dijelaskan Bu Tifa ini sampai geleng-geleng Kompolnasnya, geleng-geleng, nggak percaya dia. Apanya ini? Itulah Kompolnas saja pun nggak percaya. Apakah Kompolnas berani menyuarakan ini, melaporkan ini ke Presiden Prabowo Subianto? Jangan melapornya ke Jokowi. Aduh, parah. Info kuliah S1-nya Adit sama Damanik di mana, Bang? Nggak tahu lah.
Dia aja pun nggak mau menyebutkan. Ngapain saya cari-cari dia ya? Yang pasti malu. Yang pasti malu dia menyebutkan S1-nya. Tapi kemarin dalam di iNews interupsi tadi malam, dia katanya mewakili UGM. Si Adi Darmawan, coba lah bayangkan, dia mewakili UGM. Disuruh menyebutkan S1, jangan-jangan S1 pramuka dia. Kok yang mewakili UGM itu ya ahli dari UGM lah gitu loh. Jangan Adi Darmawan. Datang dulu sesekali kalian ke TV itu. Saya aja ya pihak UGM, saya aja dari Bali aja bisa tampil di TV. Ah, sudah ditelepon berkali-kali sama Aiman itu UGM, nggak mau datang. Kan Aiman sudah mengatakan itu berkali-kali menghubungi UGM, tapi nggak mau datang. Ya, tapi maunya UGM namanya bagus. Kan lawak-lawak itu.